Hari pertama bulan Desember, Taiwan mencatat penambahan 8 kasus impor COVID-19. Menghadapi terus mengganasnya varian Omikron, CICC telah mendaftarkan 10 negara berisiko tinggi, tapi bertambahnya kegiatan pada Natal, pergantian tahun dan Hari Raya Imlek dikhawatirkan mempercepat penyebaran. Komandan CICC Chen Shizhong sendiri juga tidak menyangkal kekhawatiran bahwa Omikron mungkin akan terdeteksi di Taiwan pada Desember. 我不排除这种可能性在入境但是我想等于是希望都能够在边境把它挡住。 Selain itu, CICC juga berencana meluncurkan vaksinasi dosis ketiga paling cepat 1 Januari tahun depan. Targetnya adalah untuk kalangan berisiko tinggi yang telah menerima 2 dosis lebih dari 6 bulan. Menurut Chen, untuk saat ini harapannya adalah agar semua warga berusia 18 tahun ke atas bisa mendapatkan vaksin booster. Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat memasukkan penangkapan ikan laut lepas Taiwan dalam daftar barang yang diproduksi oleh pekerja anak atau tenaga kerja paksa. Selain mendampak citra HAM Taiwan, juga menonjolkan keseriusan lingkungan buruk nelayan migran. Laporan HAM khusus nelayan migran yang dirilis Komisi HAM Nasional atau NHRC Taiwan pada tanggal 30 mengungkapkan bahwa jeda upah dan jaminan antara nelayan domestik dan asing adalah salah satu masalah besar. Anggota NHRC Wang Meiyu melaporkan penyelidikan terhadap kapal FOC dan agen nelayan menemukan sejumlah isu serius, termasuk nelayan legal dilaporkan hilang, kurangnya upah yang diterima nelayan karena biaya dokumentasi serta eksploitasi agen kedua pihak. 层层转手，产生高额的手续费，还有跨国汇兑的损失，这些可能都要转嫁给月薪才450块美金的渔工来承担。 Perihal ongkos pengiriman uang, pemerintah Indonesia pernah mengajukan harapan bahwa biaya tersebut seharusnya ditanggung pihak majikan. Saya berharap biaya ini dapat ditanggung oleh pihak majikan karena biar bagaimanapun nelayan atau ABK adalah pihak yang lemah dan harus kita lindungi. Laporan NHRC ini membahas kekurangan perlindungan HAM bagi pekerja migran berdasarkan penyelidikan UN Control, juga mengusulkan peningkatan kerjasama internasional, penyempurnaan UU Pemeriksaan Ketenaga Kerjaan, dan pemberlakuan pengiriman uang langsung. Legislator Partai DPP Cao Chia-yu diduga mengalami kekerasan dari pacar prianya yang bermarga Lin, termasuk dipukul di hotel penginapan mereka dan dibatasi kebebasannya. Cao telah mengajukan dakwaan dan Lin telah ditahan polisi. Insiden kekerasan terhadap kaum wanita seperti ini sebenarnya sering terjadi. Menurut statistik DOH, rata-rata 1/5 dari wanita berusia 18 sampai 74 tahun pernah mengalami kekerasan dari pasangannya. 性私密影像呢，它有被窃录下来的话，这个是加重强制性交罪的这个要件之一。 Dari semua jenis aksi kekerasan, tingkat prevalensi kekerasan mental adalah yang tertinggi, 16,76%. Pakar mengingatkan korban untuk tidak berdiam karena kekerasan hubungan intim tidak bersangkutan dengan gender, tetapi tidak mudah terdeteksi pada tahap awal hubungan. 情绪不稳定，妒忌心很强，自我中心非常明显，没有同理心，甚至会威胁。这些症状它不会在谈恋爱初就展现出来，谈恋爱的时候不能急。 Pakar juga mengingatkan saat menghadapi pelecehan verbal, fisik, atau bahkan penguntitan, segeralah meminta bantuan agar bisa menjauh dari bahaya. 2 kecelakaan konstruksi terjadi di Taiwan tanggal 30. Yang pertama di sebuah proyek penyambungan pipa perusahaan air Taiwan di Taichung. Seorang pegawai bermarga Cheng tersedot ke dalam pipa air yang baru saja dibor. Meski sempat ditarik keluar, tetap meninggal. Disinyalir insiden terjadi karena pelepasan tekanan udara di dalam pipa air tidak dilakukan terlebih dulu dan pegawai bersangkutan tidak mengenakan tali pengaman. Proyek untuk sementara telah dihentikan. Yang kedua terjadi di pabrik lama perusahaan Southeast Cement di distrik Nanzi, Kaohsiung. Dalam proses membongkar menara semen, mungkin karena getaran yang muncul, menara penyemprot uap di samping ambruk dan menimpa seorang sopir truk penggali tanah yang akhirnya meninggal setelah pertolongan 1 jam lebih. Pemkot Kaohsiung menyatakan akan menyelidiki apakah ada pelanggaran dan proyek konstruksi hanya bisa dipulihkan setelah perbaikan.